Beliau memiliki latar belakang mantan pekerja serabutan, bahkan 27 tahun bekerja serabutan teman-teman ya. Dan mengenal Trianetok dari teman lamanya nih. Tempat tinggalnya di Kebumen. Mungkin teman-teman ada juga yang tinggal di daerah Kebumen ya atau sekitarnya. Bergabung di Trianetok pada bulan April 2015 dan sekarang sudah mencapai posisi Silver Agency ya. Cukup banyak yang menginginkan posisi ini nih. Saya yakin teman-teman juga menginginkan posisi ini ya. Langsung saja teman-teman kita akan panggil ngobrol bareng dengan Pak Imam Rosid, Silver Agency dari Kebumen. Selamat malam Pak Imam. Ya, halo Pak Imam. Mungkin bisa dibantu Pak Sandy untuk Pak Imamnya. Diklik mic. Ya. Oh ya, selamat malam Pak Frans, apa kabarnya? Baik, Pak Imam sendiri gimana? Sehat selalu ya? Alhamdulillah, selalu sehat Pak Frans. Oke, baik. Ini langsung dari Klaten atau di mana? Dari Kebumen. Betul, betul. Saya saat ini tinggal di Klaten. Memang asli saya dari Kebumen, Pak Frans. Oh, oke ya, lagi di posisi Iya, Klaten ya. Ada nggak nih teman-teman yang posisi di Klaten juga nih? Kalau boleh, kalau ada boleh ditulis juga di chat room ya. Ya, di Klaten juga nih, gitu ya. Oke Pak Imam, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong diceritain sedikit kesibukan Pak Imam sebelum kenal Tri Eye ini apa sih Pak kesibukannya? Boleh diceritakan Pak? Silakan Pak. baik Pak Frans. Oke, teman-teman semua, selamat malam semuanya. Senang sekali malam ini saya diundang oleh tim 3i Live Channel untuk memberikan testimoni atau berbagi pengalaman, berbagi cerita juga. Begini Pak Fran, kalau sebelum saya tergabung di 3i ini, saya memang punya banyak kegiatan itu, tapi jauh sebelum ada 3i. Nah, saya praktis berhenti tidak punya kegiatan apapun itu di 2013, Pak Fran. Jadi saya waktu itu tahun 2014 saya ditawarkan konsep 3i ini oleh salah seorang teman, karena saya posisi tidak begitu bisa konsentrasi waktu itu, saya gabung hanya untuk membuat yang ngajak itu diam, biar nggak nawar-nawarin lagi gitu loh Pak Fran. Terus di tahun 2015 saya kembali, setahun persis saya kembali ditawarkan lagi supaya bergabung lagi. Nah, saya mencoba untuk serius betul mempelajari dan langsung mencoba. Waktu itu bulan April 2015. Nah, langsung bisa Oke. raih posisi tim agency, Pak Fran. Seperti itu ceritanya. Oke, baik. Tadi di tulisan profilnya di waktu di tempat briefing ya, 27 tahun kesibukannya di pekerjaan serabutan betul ya Pak? Betul, Oke, berarti udah melanglang buana kemana-mana ya betul. Pak ya. Betul Pak Fran, iya. Jadi kuli bangunan pernah, jadi cleaning service di kereta api pernah saya lakonin, kemudian jadi office boy di kantor juga saya lakonin. Nah, mulai tahun 96 saya mengenal networking, saya tertarik, tapi nggak pernah dapat hasil yang maksimal. Sampai akhirnya saya jenuh di mulai tahun 2000 berapa ya 2006 itu saya sudah tidak mau lagi ikut network Pak Fran, seperti Oke. itu. Oke. Pak Imam, saya dengar tadi kan 1 tahun 2013-2014 sempat pada saat posisi itu sedang tidak mengerjakan pekerjaan sebelumnya ya di travel umroh kalau nggak salah ya. Betul Pak Berarti Fran. berarti selama 1 tahun itu Pak Imam dalam tanda kutip nih lagi liburan ya Pak, berarti ya Pak ya. Ya, liburan, tapi liburan yang
cukup membuat menderita. Nggak bisa Artinya menikmati. libur-libur Iya, dari pekerjaan nih, Pak. Oke. betul, betul, betul Pak Oran. Nggak punya kegiatan apapun. Akhirnya Oke. merindukan sebuah kegiatan. Alhamdulillah 3i bisa menjadi kegiatan, bahkan sekarang bisa saya putuskan menjadi sebuah profesi, Pak Fran. Oke, baik. Nah, Pak Imam, ini kan istilahnya kalau misalkan kita yang udah terbiasa, Pak Imam nih 27 tahun tuh bekerja serabutan, udah punya kebiasaan bekerja gitu ya. Libur 1 tahun ini tentu sesuatu yang bikin stres ya, Pak ya. Sangat, sangat Saya yakin stres, teman-teman Pak. semuanya juga di acara kita punya pengalaman yang sama mungkin ya. Ada yang jangankan setahun ya, 3 bulan nggak ngapa-ngapain juga mungkin udah stres gitu ya. Nah, kalau pendapat Pak Imam sendiri, ini yang akan saya tanya dulu pertama nih. Apa Oke. pendapat Pak Imam? Apakah kapan waktu terbaik? Kapan Ya, waktu terbaik dalam menjalankan bisnis 3i Network tentunya ya? Apakah pada saat ya. sedang posisi seperti Pak Imam yang apa namanya dalam tekanan stres karena setahun tidak punya aktivitas, atau Ya. menurut Pak Imam waktu terbaiknya adalah pada saat teman-teman masih aktif produktif di tempat kerja? Kira-kira apa jawaban Pak Imam? Oke, seperti ini Pak Fran. Jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Ini buat teman-teman nih, terutama yang belum bergabung dan menyimak acara ini. Jangan tunggu kondisi sampai separah saya, istilahnya sampai kepepet baru mau melirik pekerjaan ini. Itu repot. Saya terus terang, kalau teman-teman mau compare dengan saya punya banyak waktu karena saya lagi nganggur. Tapi teman-teman tentunya jangan nunggu nganggur baru cari pekerjaan dan datanglah tawaran dari teman 3i Network ini. Itu tidak enak. Jauh lebih bagus masih bekerja itu memulai bisnis 3i Network ini. Karena bisnis 3i Network itu bagusnya itu kan tidak menuntut waktu secara khusus. Jadi bisa dilakukan secara part-time seperti itu Pak Fran. Sehingga tinggal pandai-pandai membagi waktu. Kemarin saya juga dimintain tipnya bagaimana Pak Imam. Semalam saya mendengarkan tip ya 10 karakter orang sukses dari Bu Melina kok harus full time. Sementara saya kan masih dinas Pak. Nah, Bapak harus menyikapi lebih sesuai lagi. Jadi sesuaikan sikap Bapak. Yang dimaksud Bu Mekron yang memberikan training itu bukan full time layaknya beliau juga. Jadi Bapak kan sudah sangat positif, sangat percaya terhadap 3i, dijalankan dapat hasil sekalipun Bapak masih dinas. Artinya adalah full time-nya adalah full time sejauh Bapak punya waktu luang. Seperti itu. Jadi ini teman-teman semua ya yang menonton acara ini dan belum gabung, kalau teman-teman masih bekerja, alangkah baiknya dicoba. Yakini bahwa teman yang mengajak tidak akan menjerumuskan ke jurang yang menyengsarakan, tidak sama sekali. Seperti itu Pak Fran. Ya, ini karena kalau kita bicara udah dalam kondisi kepepet seperti Pak Imam, mungkin nanti Pak Imam boleh cerita sedikit bongkar-bongkar gitu ya. Perasaannya itu mungkin dalam kondisi tertekan atau kepepet itu tidak nyaman, ya kan? Betul sekali. Merasa mungkin ada rasa-rasa yang tidak berdaya dan lain sebagainya. Memang sih ada kekuatan tersendiri kalau katanya the power of kepepet gitu ya. Tetapi bisnis itu alangkah baiknya dijalankan dengan kondisi kita juga dalam kondisi yang suasana hatinya baik gitu loh, ya kan? Betul Pak Fran. Ketenangan hati, ketenangan jiwa agar kita bisa berpikir dengan jernih dan dalam menentukan langkah. Mungkin Pak Imam bisa ceritakan sedikit ya bagaimana perasaan Pak Imam waktu setahun ini agar teman-teman juga mengerti bahwa ya menjalankan bisnis ini bukan harus nunggu kondisi seperti itu gitu loh. Iya. Baik Pak Fran. Jadi terus terang aja, kalau teman-teman sampai nunggu kondisi kayak saya, betapa tidak enaknya Pak Fran. Teman-teman semua, kondisi yang masih cukup sehat lalu memulai pekerjaan 3i Network jauh lebih bagus ketimbang seperti saya
betapa saya ingin melakukan bisnis ini karena saya sudah tahu potensinya, apa daya. Uang untuk pergi beli bensin tidak punya, Pak Fran. Bayangkan perasaan itu seperti apa. Teman-teman mesti percaya deh, saya sudah ngalamin betapa tidak enaknya. Misalkan ada undangan, karena saya terlanjur promo di media sosial Facebook, tiba-tiba ada, Pak, saya pengen tahu dong Pak, bisnisnya jelasin seperti apa. Timbang mau telepon saja saya enggak punya pulsa. Betapa sengsaranya hidup saya waktu itu. Nah kemudian mau pergi nyamperin orang yang berminat, mau beli bensin 1 liter tidak mampu. Teman-teman bisa bayangin, apakah teman-teman nunggu seperti itu, kondisi seperti itu? Tentunya jangan. Jauh lebih bagus masih bekerja, maaf, karena saya banyak menemui setelah mengerjakan bisnis ini, saya banyak menemui orang sudah kerja tapi income-nya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Katakanlah begini, gaji 6 juta, ternyata kebutuhan dia sebulan itu 9 juta. Yang 3 juta kan harus cari tambahan dengan cara melakukan pekerjaan yang bisa menghindari kenapa harus utang. Itulah Pak Fran. Ini yang terpenting menurut saya. Jangan tunggu sampai kondisi kayak saya. Seperti itu Pak Fran. Oke, baik ya. Jadi buat teman-teman ya, artinya dalam kondisi seperti Pak Imam saja yang notabene waktu itu dalam kondisi liburan bekerja bisa jalankan bisnis ini, tetapi yang paling nyaman adalah menjalankan bisnis ini ketika teman-teman memang masih produktif ya, supaya apa ya, bisa mengatur napas ya, karena kenapa? Karena kan membangun bisnis ini Pak Imam ya, mungkin Pak Imam juga setuju atau nanti boleh kasih pendapat, kita ini butuh manajemen kan, butuh waktu gitu ya, butuh proses. Betul. Ini nggak seperti makan cabai rawit yang begitu makan itu langsung pedas gitu kan? Iya. Ya. Namun memang banyak sekali pencuri impian di luaran sana, para provokator yang mengatakan, kalau kamu yakin sama bisnis kamu full time aja. Ini sebenarnya provokasi aja sebenarnya gitu ya. Sebenarnya nggak gitu juga gitu loh, ya kan? Kita harus manajemen gitu loh, butuh waktu. Setuju sekali. Pak Imam, sebelum kita lanjut ngomongin bisnis nih Pak, kita geser dulu topiknya Pak ya. Kalau kita akan geser ke belakang ngomongin bisnis, kita akan ngomongin dulu dari sisi 3i-nya juga nih Pak. Yaitu 3i ini kan ada 3 aspek ya, insurance, investment, dan income. Tadi kita sudah kasih teasernya, sudah kasih makanan pembukanya, ngomongin dari sisi bisnisnya. Tapi kita tunda lagi ke belakang, kita akan ngomongin dari sisi insurance-nya dulu nih Pak, insurance dan investment-nya. Karena rasanya nggak seimbang atau kurang pas gitu ya kalau kita hanya bicara dari sisi bisnisnya. Padahal 3i Network ini ya insurance, investment, dan income. Kita mau sajikan kepada teman-teman semuanya agar teman-teman juga bisa melihat bahwa betapa pentingnya, betapa bermanfaatnya asuransi jiwa itu dalam kehidupan kita. Dan tentunya investasinya juga. Nah, Pak Imam punya cerita nggak Pak? Mungkin ada anggota timnya ya yang sudah klaim gitu ya. Tapi kita mau lihat story-nya. Apa sih moral story-nya dari kisah itu? Mungkin Pak Imam ada cerita yang bisa dibagikan? Kalau dari sisi insurannya malah saya sendiri Pak Fran. Saya sendiri yang langsung mengalami. Yaitu tadi Pak Fran. Namanya orang tidak selalu dalam kondisi keuangan yang sehat seperti saya, walaupun sudah dapat bonus ya, saat awal-awal bonus 1 juta, 1,5 juta, terus terang apa yang tadi Pak Fran bilang, harus punya manajemen supaya jangan sampai kacau katakanlah ya, baik waktu maupun uang. Saya awalnya tidak tahu Pak Fran kalau uang yang setiap bulan disetor sebagai premi itu ternyata boleh diambil. Itu Pak Anjar ya, mudah-mudahan Pak Anjar yang ngajarin, Pak Imam kan boleh ngambil saldo investasi. Saldo investasi itu apa Pak Anjar? Ya itu uang tabungan Pak Imam. Wah, gimana caranya? Udah nanti saya ajarin.
Nah, pas diajarin saya mencoba mengambil sebagian, Pak Fran. Tentu tidak semua ya, sebagian saya ambil sekedar saya itu bisa beli bensin untuk operasional. Nah, ini penting teman-teman. Insurannya dari sisi insuran yang yang di apa di kita lakukan itu manfaatnya itu ada. Kemudian kalau misalkan nih ada kejadian salah satu nasabah yang masih ada di dalam jaringan kita ternyata mengalami halangan tetap meninggal dunia, itu jauh lebih terasa lagi. Belum lama Pak Fran, belum lama itu bulan Januari tanggal 4 salah satu nasabah di tim saya memang tidak pernah rekrut. Tapi suami istri itu rajin store premi. Bahkan belum lama suami istri tersebut juga pernah ambil saldo investasi karena saking butuhnya. Nah, selang beberapa bulan kemudian sang suami meninggal dunia. Nah, tanggal 18 Januari diajukan ya klaimnya di kantor cabang Purwokerto. Kemudian tanggal berapa ya Februari? Enggak nyampe memang ya, enggak nyampe 1 bulan itu klaim sudah cair, uang sudah masuk ke rekening ahli waris Pak Fran. Betapa manfaatnya luar biasa seorang ahli waris yang ditinggal suami mendapatkan santunan dari asuransi yang diikutinya. Walaupun orang tersebut ya hanya pedagang kecil, orang kampung, nggak ngerti asuransi, tapi memang yang ngajaknya saya akui itu sangat peduli. Nah ini teman-teman penting ya, kalau sudah ngajak orang harus dikasih tahu tentang asuransinya, tentang investasinya, tentang potensi income-nya, agar bisa memilih mau pilih tiga-tiganya atau salah satu atau salah duanya. Seperti itu Pak Fran. Oke. Ya, jadi di dalam produk kita, produk asuransi ini memang ada 2 manfaat ya, yaitu insurance dan investment. Nah, tadi Pak Imam ceritanya ada kesempatan di mana Pak Imam membutuhkan dana, lalu mengambil sebagian dari saldo investasinya untuk kebutuhan operasional, dan itu bisa dilakukan ya Pak Imam ya? Bisa Pak Fran, itu yang justru sangat membantu. Waktu saya diingatkan oleh leader, itu kenapa harus bingung Pak Imam? Mending ambil kalau cuman 500.000 atau 1 juta untuk beli bensin, ambil aja, nggak usah malu-malu, itu uangnya Pak Imam, katanya Pak leader begitu Pak Fran. Oh ya juga, pinjam uang ke teman tidak mudah. Ya. Alangkah baiknya ngambil uangnya sendiri, walaupun harus dengan prosedur. Tentu kita harus ikuti kan Pak Fran prosedur dari kantor CAR seperti itu. Ya, dan sebenarnya kalau kita bandingkan ya, saya mau minta pendapat Pak Imam juga abis ini, dan juga mungkin pendapat teman-teman di YouTube dan di Zoom untuk boleh ikut berkomentar melalui kolom komentar ya. Sebenarnya banyak orang di Indonesia yang karena kebutuhan nih ya, karena kebutuhan melakukan yang namanya pinjaman online, dapat dulu lalu cicil kemudian. Nah, mencicilnya ini kan berarti kan terpaksa, betul nggak? Ya. Kan terpaksa dong, karena dia harus bayar kan, dia harus bayar pinjaman tersebut. Nah, sebenarnya kalau posisinya dibalik, kita bisa memaksa diri kita untuk rutin mencicil bayar premi atau menabung itu tadi setiap bulannya. Toh tahun-tahun mendatang, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, pasti ada kebutuhan juga kan, yang akan memaksa kita untuk mengambil uang sebagian yang sudah kita cicil sebelumnya. Jadi ada sebuah kondisi terpaksa juga nih, terpaksa mengambil uang dan kita sudah punya uangnya, atau terpaksa membayar hutang karena kita melakukan pinjaman. Nah, menurut Pak Imam mana yang lebih baik, Pak? Tentu yang memaksa, sama kalau dibilang memaksa, keduanya kan sama-sama memaksa Pak Fran. Hanya yang satu itu dipaksa di belakang, kalau yang kedua adalah dipaksa di depan. Saya pilih yang dipaksa tapi di depan, yaitu yang mencicil dulu
mengambil kemudian daripada mengambil dulu mencicil kemudian. Betapa tidak enaknya Pak Fran. Saya terus terang beserta istri saya komitmen. Gajian bulan ini atau bulan kemarin ya. Gajian bulan kemarin, ya gajian bulan kemarin Februari, saya terima bonus. Saya jadi teringatnya gajian. Terima bonus bulan Februari, itu terakhir saya bayar hutang sepeda motor yang saya ambil Pak Fran. Saya sudah janji, saya sudah komitmen sama istri supaya tidak lagi menghutang. Entah itu motor, entah itu mobil, entah itu rumah, jangan lagi. Mending gunakan metode yang kedua Pak Fran. Dipaksa dulu kumpulin duitnya, kumpulin nanti baru dibelikan. Seperti juga yang metode produk 3i yang kita ambil ini. Kita paksa untuk setor premi. Ternyata di hari-hari tertentu di depan itu manfaatnya terasa luar biasa Pak Fran. Seperti tadi yang saya ceritakan. Bisa dimanfaatkan untuk ketika kita kepepet, seperti kata Pak Kwanchen kemarin, ternyata saldo investasi itu dimanfaatkan saat kepepet juga sangat bagus, sangat perlu. Ya. Itu beda lagi kan kalau misalkan kita sama-sama ngeluarin uang. Maaf Pak Fran, kalau di multi level marketing itu kan sama-sama mengeluarkan uang setiap bulan. Tapi kan berubah jadi produk yang tidak mudah diuangkan Pak Fran. Betul. Itu seperti itu. Kalau di 3i Network, uang yang kita setorkan layaknya ambil perumpamaan tutup poin lah ya kalau di multi level marketing. Di sini hanya 350.000 lagi. Mana ada multi level yang tutup poinnya 350.000, rata-rata di atas 500 bahkan sampai jutaan. Nah ini sudahlah kecil, tidak tidak raib atau tidak berubah jadi barang, sehingga kalau jadi barang memang kita punya barang tapi tidak mudah diuangkan. Kalau menjadi tabungan kan walaupun dengan prosedur tapi kan nggak rumit-rumit amat. Ternyata 3 hari 4 hari juga sudah masuk rekening. Begitu mudahnya. Itu loh Pak Fran, keunggulan perbedaan ikut produk unit link dari PT Aja Sentral Asia Raya yang dikemas khusus untuk 3i. Ya memang ada produk yang satunya kan Pak Fran. Saya juga berharap ada produk-produk lain yang bisa dimasukkan 3i supaya kita banyak pilihan suatu saat nanti. Harapan itu Pak Fran. Oke, baik. Ya teman-teman, jadi quote-nya adalah kita akan dihadapkan ke dalam 2 pilihan dalam hidup ini. Apakah kita mau memaksa diri kita untuk mencicil di depan, untuk membiasakan diri menabung melalui 3i Network tentunya salah satunya ya. Atau pada akhirnya kita akan terpaksa juga untuk membayar hutang kemudian ya. Jadi memang hanya ada 2 pilihan nih. Pasti akan terjebak di dalam salah satunya ya. Artinya kalau kita tidak bisa memilih yang satu, kita pasti akan akhirnya berhutang. Ya, jadi lebih baik kita mencicil dari sekarang. Pak Imam, kita akan balik lagi bicara tentang bisnisnya nih. Pak Imam sekarang sudah posisi silver agency gitu ya. Ada banyak proses yang dilakukan ya, memulai dari elite, double elite, naik tim agensi, bonusnya makin lama makin besar gitu ya. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit kepada teman-teman bagaimana sih sebenarnya membangun karir di 3i Networks? Apa yang harus dipersiapkan dalam diri kita, dan apa yang ada banyak yang memang harus dilakukan ya, tetapi mungkin satu hal yang pasti terkait dengan support system nih Pak Imam nih. Secara praktisnya kita harus ngapain sih dalam mempraktekannya bersama dengan support system? Mungkin Pak Imam bisa ceritakan sedikit. Yang dikaitkan dengan support system, Pak Fran. Pertemuan tentunya, seperti sekarang ini. Oke. Seperti sebetulnya acara kita malam ini sebetulnya kan pertemuan hanya saja online, Pak Fran. Betul. Ini ya. Itu tentu sangat penting, Pak Fran. Apalagi kalau kita secara secara inti atau secara esensinya ya. Saya itu setelah jadi silver saya raih dalam tahun keempat, tapi saya jalanin
aktif 3 tahun. Jadi 3 tahun saya raih silver. Semakin ke sini, saya juga tidak menganggap 3A hanya satu-satunya jalan hanya untuk cari uang. Tapi terus terang, nilai plus dari beberapa nilai plus yang 3A Network berikan itu penting juga diperhatikan. Teman-teman semua yang sudah bergabung, itu tentunya juga jangan menganggap 3A hanya sekedar jalan mencari duit. Maaf, kalau tujuannya hanya sekedar itu, lu memang betul Pak Imam itu juga cari duit dengan ikut 3A. Tapi tentu bukan sekedar itu saja yang dipikirkan Pak Fran. Karena apa? Saya membuat analisa, saya mengamati orang-orang yang hanya, maaf ini mungkin bisa disebut money oriented. Ikut 3A itu money oriented semata. Maka ketika mengalami permasalahan seperti yang baru saja terjadi, negeri kita terkena pandemi COVID-19. Banyak omset turun, padahal omset turun tidak 1-2 orang, banyak yang bahkan bisa dibilang semua ngalamin. Itu quit atau berhenti, cari bisnis lain. Yang lebih parah begini Pak Fran, masuk bisnis yang tidak legal. Itu yang saya membuat sebuah komparasi antara sistem bisnis yang lain dengan sistem bisnis 3A Network. Saya menganggapnya ini sebuah profesi yang pantas diperjuangkan sehingga nanti bisa menjadi sebuah bagi saya itu memang bisa dijadikan sebuah profesi. Mungkin teman-teman juga bisa ambil contoh dari situ sehingga tidak semata-mata hanya untuk cari uang saja. Karena terus terang sesuatu pekerjaan yang terbukti menghasilkan uang, apalagi sistem 3A-nya itu sudah sangat luar biasa. Itu saya akui Pak Fran, itu sulit ditemukan di bisnis network yang lain. Jujur saya lebih mungkin ya dari 20 bisnis network saya ikuti, tapi saya tidak mendapatkan apa-apa kecuali ilmu. Nah, di 3A inilah yang sebetulnya saya tidak suka karena asuransinya, kenapa saya malah mendapatkan hasil yang membuat saya itu cukup gembira, menggembirakan saya. Nah, ini yang terus saya pelajari, bukan dari sisi kemudahannya, bukan dari sisi uang besar yang didapat, tapi jujur saya merasa ini pekerjaan wajib saya promosikan kepada siapapun mereka. Bukan hanya yang nganggur saja. Teman-teman jangan lihat karena saya itu pengangguran bisa mendapatkan hasil karena waktunya banyak. Tapi permasalahannya saya kan nggak punya biaya operasional. Jauh lebih baik tadi ya, ada sedikit saya tarik ke belakang ya Pak Fran. Kalau orang mau join jauh lebih baik kondisi lagi enak dalam hal keuangan. Jadi ada subsidi silang kayak gitu, lebih enak. Mungkin itu Pak Fran tentang sistem 3A-nya dari sisi bisnisnya Pak Fran. Oke, dan tentunya untuk mempermudah dalam membangun bisnis bukan hanya butuh tenaga fisik ya, tetapi kita butuh support system seperti pertemuan. Nah, mungkin masih banyak teman-teman kita yang belum klik banget nih apa sih yang dimaksud dengan pertemuan, dengan sistem karena ini orientasinya adalah sistem itu kan untuk mempermudah. Betul, sistem alat bantu. Diciptakan untuk mempermudah agar teman-teman dalam membangun bisnis ini juga lebih mudah, sebuah alat bantu gitu ya. Nah, itu kan namanya pertemuan seperti malam hari ini ya. Betul. Nah, karena itu ya kita harus ibarat kata menurut Pak Imam nih, seberapa penting sih Pak mengajak tim, mengajak prospek, mengajak tamu undangan ya untuk hadir ke pertemuan dan menduplikasikannya. Seberapa penting menurut Pak Imam? Tentu sangat penting Pak Fran. Kan sudah dibilang ini alat bantu, ibarat orang itu mau potong buah. Ya tentu harus cari alat yang tepat. Nah, ini pertemuan seperti saat ini juga pertemuan walaupun online ya, itu sangat penting. Pertemuan-pertemuan yang lain itu juga harus dilakukan, harus diadakan. Seperti halnya saya
Ini hari Jumat yang akan datang sudah mulai lagi mengadakan pertemuan yang offline, Pak. Karena apa? Karena saya melihat kondisi sudah mulai agak longgar. Kami kan kemarin-kemarin takut, Pak Fran. Takutnya bukan takut semata-mata tertular COVID, tapi aturan di tempat-tempat tertentu, di wilayah-wilayah tertentu. Apalagi orang zaman sekarang kan senangnya foto, senangnya video, lalu diunggah di medsos. Itu pada lupa tidak pakai masker. Begitu Pak Fran. Jadi penting sekali teman-teman untuk selalu menghadiri pertemuan walaupun itu pertemuan online. Juga pertemuan offline. Sengaja diadakan. Tadi kebetulan ada juga yang saya baca di Facebook, beberapa tim saya lama ini hampir setahun teman-teman nggak ketemu. Coba musyawarahkan dengan beberapa teman, alhamdulillah direspon. Oke Pak, tanggal 27 Bapak siap nggak? Siap, karena saya sendiri yang menawarkan tanggal 27 kita ketemu ya, kita bikin home meeting. Itu penting Pak Farhan, sangat penting, bukan hanya seberapa penting, tapi sangat penting. Banyak orang itu muntaber ya, mundur tanpa berita. Akibat jarangnya bertemu. Sudah jarang bertemu, tidak juga telepon. Kan zaman sekarang bertemu bisa tatap muka seperti ini. Itu loh Pak Fran, seperti itu. Ya, nah ini yang mau kita coba tegaskan ke teman-teman semuanya. Karena ini sebenarnya hanya pola kebiasaan yang berubah dari yang biasanya tatap muka secara langsung bisa ngopi bareng, ya kan, makan kacang bareng gitu ya. Lalu karena sebuah kondisi dirubah kebiasaannya pertemuan itu secara online. Walaupun memang pertemuan secara offline tetap bisa dilakukan, tetapi sebenarnya akan sangat membantu secara biaya, secara waktu, secara efektivitas maupun efisiensinya ya, untuk bisa menggunakan media online seperti ini. Ibarat kata nih mungkin buat teman-teman artinya kalau ya Pak, orangnya nggak mau pernah nggak sih kepikiran gini Pak Imam, kan ada yang suka nanya gini ya Pak Imam, Pak masalahnya orangnya ini Pak, dia nggak mau ikut Zoom Pak, dia nggak mau nonton YouTube. Bayangkan kalau nonton YouTube dan Zoom aja dia nggak mau, apalagi dia disuruh datang ke hotel. Nah, iya. Ya kan, ini seringkali sebuah paradigma yang kadang suka keliru ya, mempersalahkan media online, tetapi tidak diperbandingkan lebih susah lagi orang dari Bekasi disuruh datang ke Jakarta ketimbang dia disuruh nonton dari YouTube, kan sebenarnya kan gitu. Nah, begitu Pak Fran. Ini yang perlu dijadikan edukasi kepada banyak teman karena masih dengan paradigma kolot mungkin ya Pak Fran ya, bisa kita sebut paradigma kolot. Kolot itu paradigma lama gitu. Orang lebih puas kalau bertemu, tapi nyatanya kalau diajak kumpul di suatu tempat ada aja alasannya. Kalau saya sih kadang kalau sudah terlanjur enak mungkin ya gemes, udahlah, namanya nggak mau tetap aja nggak mau. Udah kita fokus sama yang mau-mau aja. Betul. Diajak pertemuan hayu, diajak meeting online hayu, itu seperti itu Pak Fran. Betul. Beraneka ragam jenisnya gitu. Betul. Ibarat kata kalau dulu nih orang itu harus datang ke kantor untuk sekedar mengisi formulir. Ya. Tetapi sekarang orang cukup buka handphone untuk mengisi formulir. Jadi ini adalah sebuah kemajuan untuk kemudahan. Ya kan? Betul Pak Fran. Ya kan? Betul. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita sama-sama berkreatif ya. Ibarat kata Pak, orangnya susah untuk masuk ke Zoom, mungkin gaptek gitu ya. Kan bisa nonton bareng nih. Kalau misalkan teman-teman merasa upline-nya jauh gitu ya. Dengan adanya fasilitas online seperti sekarang, kan tinggal diajak nonton bareng, sebelah-sebelahan sama si prospek, sebelah-sebelahan sama timnya, lalu ngopi bareng, lalu pasang di depan begini, lalu nonton bareng. Ya, betul sekali Pak Fran. Itu. Nah, makanya ini jadi teringat dengan tadi yang kita bahas tentang manajemen, terutama manajemen keuangan. Dengan adanya
pandemi COVID-19 ternyata muncul ide-ide baru dengan cara pertemuan melalui online. Terus terang, ini penting juga Pak Fran, penting juga untuk semua nih teman-teman ketahui. Saya mengumpamakan biaya operasional nih Pak Fran. Sebelum adanya COVID, katakanlah ya, biaya operasional saya karena mencakup lebih lebar lagi wilayah yang harus saya jangkau, katakanlah 4 juta Pak Fran. Sebulan itu 4 juta. Saya kan harus manage bonus silver saya itu belasan juta. Saya kasih istri sekian, kemudian saya bayar tanggungan sekian, saya operasional sekian, premi sekian. Nah, saya ambil nih yang biaya operasionalnya 4 juta. Itu karena saya banyak berkunjung ke beberapa wilayah di mana mitra-mitra saya berada. Nah, setelah adanya COVID-19, biaya itu ternyata tidak keluar, Pak Fran. Tapi tiba-tiba saya merasa ada pembengkakan di apa? Di pulsa, Pak Fran. Pulsa yang biasanya 100.000 itu saya cukup sebulan, Pak Fran. Untuk kuota juga itu 100.000 cukup. Tapi setelah ada COVID, itu melonjak kadang sampai 400.000, 500.000. Namun biaya yang tadinya itu, ya kenapa Pak Fran? Ya, nggak seberapa dibanding biaya sebelumnya yang keliling. Betul. Kan? Iya, katakanlah begini, biaya operasional saya untuk beli bensin, untuk makan di luaran, katakanlah yang tadinya 4 juta di total semua plus pulsa itu turun drastis sampai 1,5 juta Pak Fran. 1,5 juta itu masih di dalamnya itu ada pembelian pulsa. Tetap saya bilang itu ada penurunan. Okay. Iya, saya connect lagi dengan apa? Ternyata kembali lagi saya teringat juga, saya tertarik dengan apa motivasi Bu Mei Senin malam kemarin. Ternyata Tuhan begitu adil, Pak Fran. Kalau bonus melorot, ternyata operasional itu juga ikut hemat. Seperti itu Pak Fran. Makanya kita harus juga tetap mengingat Tuhan yang Maha Kuasa mengadil mengatur segalanya, gitu loh Pak Fran. Oke, baik. Dan kesimpulannya, jadi dengan adanya bisnis 3i Network ini yang legalitasnya sudah jelas, tadi sudah dipresentasikan sama Pak Sandy, kita sudah dapat paket komplit ya, Pak Imam ya, fasilitasnya sudah disediakan. Betul sekali, aman Pak Fran. Oke, Pak Imam, karena durasi kita juga terbatas nih, mungkin kita masuk langsung ke sesi closing statement ya. Mungkin Pak Imam bisa ceritakan sedikit pengalaman waktu ke cruise sebelum kemudian mungkin ada closing statement yang mau disampaikan, Pak Imam, silakan. Wow, luar biasa Pak Fran mengingatkan masa-masa senang yang saya dapatkan akibat pemberian hadiah dari PT AJ Sentral Asia Raya 3i Network ya. 2019 tepatnya di bulan Agustus saya mendapatkan jalan-jalan gratis dari 3i Network, yaitu naik kapal pesiar yang super mewah yang saya dibikin takjub luar biasa. Itu terus terang aja sebuah prestasi yang baru kali itu saya dapatkan Pak Fran. Multi level marketing sebelumnya yang saya ikuti berbagai macam jenis, boro-boro sampai dapat seperti itu ya. Bonus uang pun tidak seberapa, ya ada tapi tidak seberapa. Luar biasa ketika 3i Network ternyata begitu mudah untuk meraih, bisa dibilang segalanya yang ditawarkan 3i Network itu mudah diraih ketika kita sudah mencintai betul. Sistem 3i itu sistem yang terbukti sudah. Pak Kuancan, saya terima kasih sekali Pak Kuancan, luar biasa. Ide brilian Anda itu luar biasa. Membuat banyak orang berubah nasib lebih baik akibat mau serius jalankan 3i Network. Kemudian kalau mengenai bonus-bonus yang lain tentu saya juga berdoa Pak Fran, kita semua ya, nanti setelah tidak ada COVID-19 mudah-mudahan 3i kembali memberikan lagi bonus jalan-jalan ke luar negeri yang luar biasa. Tapi kemarin banyak usul kan prestasi Brown
kalau bisa dipertahankan Pak Wancen, yaitu memberi reward cruise, itu luar biasa. Nah, untuk closing statement-nya terus terang saja seperti ini Pak Fran, saya mengajak semua teman, terutama yang sudah bergabung ya, jangan mudah terpengaruh akibat adanya kondisi yang membuat ekonomi semakin tidak stabil, kemudian datang tawaran, biasanya kalau ekonomi sedang kacau, itu kan bagai jamur yang tumbuh di musim hujan, Pak Fran. Apa itu? Yaitu bisnis-bisnis yang menawarkan secara instan uang besar, ya. Sistemnya mudah katanya, tapi tanpa disadari ternyata terjerumus. Saya jadi ingat ketawa sekali joke yang diberikan Pak Arya Wirajaya kemarin. Tuhan, terima kasih setelah saya join yang namanya Money Game, saya jadi bisa beli sepeda motor. Coba saya kemarin tidak join, mungkin rumah saya masih, mungkin mobil saya masih. Itu kan sarkasme kata saya. Itu loh teman-teman semua, jangan mudah tergiur permainan yang tidak legal. 3A Network dari PT AJ Sentral Asia Raya sudah sangat legal, sangat bagus, sangat kuat, terbukti luar biasa. Jadi yang perlu saya ingatkan lagi adalah begini, kalau ini kan tidak perlu kita tutup-tutupi ya, fenomena banyaknya yang tutup polis, banyaknya leader yang berhenti. Kata saya ini ibarat pasar terserang suatu perkara sehingga banyak pedagang berhenti dari pasar itu, hingga pedagang-pedagang yang berani masih melakukan jualan di pasar itu tinggal sedikit. Artinya kalau pembelinya tetap datang ke pasar itu, saingannya kan berkurang, Pak Fran, teman-teman semua. Coba sikapi kondisi ini seperti itu. Kenapa? Karena saya yakin sekali, kalau dulu saya nggak ngerti 3E sistemnya seperti apa, bisa raih sampai silver dalam 3 tahun bekerja positif, bekerja aktif. Kenapa setelah punya pengalaman sampai meraih silver, kenapa melorot semangatnya? Itu kan lucu kalau kata saya. Harusnya berani membangun lebih gila lagi, lebih bersemangat lagi, lebih antusias lagi. Teman-teman, jangan mudah tergoyahkan akibat bujukan-bujukan yang bisa-bisa menyesatkan. Ayo bangun kembali networkmu, bangun kembali semangatmu, antusiasmu, sehingga sukses akan Anda raih. Mungkin itu Pak Fran, pesan saya. Oke, baik. Terima kasih atas closing statement-nya dari Pak Imam.